Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Empu Anggoro Kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat punden sekalian, pada malam hari ini kita lagi di acara Empu Tanya dong. Kali ini saya Empu Anggoro Kasih akan membahas tentang kemarin ada peristiwa ya di daerah Pacet, anak hilang ya, yang bernama Mas Raffi, yang hilangnya di Bukit Krapyak ya. Akan saya bahas dan akan saya ulas pada malam hari ini tentang kehilangannya Mas Raffi di Bukit Krapyak. Oke, masnya bisa bertanya. Empu, mau tanya Empu. Kalau kita masuk ke dalam gunung Bu ya, dan akhirnya hilang seperti Mas Raffi, itu apa penyebab orang yang masuk ke gunung ataupun ke hutan di daerah-daerah gunung itu kok bisa hilang? Apa aja penyebabnya Bu? Selain penyebab cuaca, alam, dan bahkan gaib Bu, apa aja Bu yang bisa menyebabkan Bu orang bisa hilang itu? Oke, akan saya jelaskan Mas ya. Ada 3 hal ya, 3 hal yang buat orang itu tadi bisa hilang di waktu mendaki gunung ya. 1, biasanya orang itu tadi kan tidak tahu medan ya Mas, ya kan? Iya. Di situ orang itu entah jatuh ke jurang atau apa, karena tidak tahu medan. Yang kedua, orang ini bisa tersesat Mas. Mungkin karena adanya cuaca buruk seperti kabut atau apa, dia lepas dari temannya terus menghilang karena nggak tahu arah tujuannya kemana. Yang ketiga, kalau tentang masalah gaib ya, orang Jawa semuanya sudah tahu ya, kalau di tempat gunung-gunung apalagi hutan-hutan biasanya banyak yang dinamakan hal-hal gaib itu sudah biasa, karena jauh dari keramaian, jauh dari penerangan lampu atau apa ya. Biasanya orang yang tersesat, yang tidak bisa pulang itu biasanya terkena oyot mimang, katanya orang Jawa Mas. Itu gimana Bu? Oyot mimang itu efeknya gimana kalau misalnya kena oyot mimang itu? Oyot mimang ini bentuknya nggak nampak Mas, dia itu gaib ya. Dan efeknya nantinya kalau orang melangkah di atas oyot mimang ini nanti bisa hilang ingatan Mas. Dia itu nggak ingat rumah atau nggak ingat jalan. Dia tetap putar-putarnya di situ aja, di sekitar situ aja. Cuman kita yang mencari itu nggak kelihatan sama orangnya. Berarti orangnya yang hilang itu meskipun dia jalan-jalan di tempat yang sama, tapi kalau orang lain melihat malah dia tidak kelihatan Bu ya? Tidak bisa melihat Mas. Gitu. Ya seperti ditutupi sama aura gaib lah. Selain itu apa lagi Bu? Selain oyot mimang itu Bu? Banyak faktornya Mas kalau masalah gaib ya. Mungkin bisa karena tadi Masnya itu tadi dengan tata cara bicara atau bahasanya mungkin ya. Mungkin ada kata-kata yang keliru atau kata-kata pantangan ya yang diucapkan di situ. Nah, penunggu situ tadi tidak terima dengan kata-kata itu tadi, makanya Mas Raffi ini tadi disembunyikan. Tapi kalau menurut pandangan jenengan Bu ya, dari kasus hilangnya Mas Raffi ini masuknya yang mana? Yang kena oyot mimang ataukah yang lain Bu? Ini gini Mas, kalau menurut saya ya, di sana itu di Bukit Krapyak itu terkenal sangat amat angker ya Mas. Karena di Bukit Krapyak ini banyak makam dari punggawanya Majapahit ya. Banyak sekali di sana itu makam-makam itu ya.
Jadi kalau menurut saya Mas Raffi ini sebenarnya Mas Raffi ini masih di tempat situ Mas, nggak jauh dari apa tempat perkemahan itu ya. Cuman Mas Raffi ini masih disembunyikan, diselimuti sama aura gaib, makanya Mas Raffi ini nggak bisa kelihatan. Nggak jauh dari tempat yang itu, tempat dia berkemah itu masih di tempat situ. Cuman kita kalau mencari itu agak kesusahan karena ditutup sama aura gaib. Itu menurut saya. Gitu ya Bu ya. Untuk apa tim SAR ya, mungkin apa ini sebuah masukan ya dari saya. Kita memang apa sebagai manusia harus berusaha Mas, berusaha lahir dan berusaha batin. Coba kita mencari di sisi-sisi apa jalan yang mungkin belum pernah kita lewati. Nah, kalau jalan-jalan ini sudah dilewati semua masih belum ketemu, cobalah kita pakai batin. Coba kita berdoa atau puasa atau apa supaya Mas Raffi ini bisa dikembalikan ke alam yang sekarang. Jadi ini memang Bu ya, apa kalau di makam sekitar Krapyak situ atau di sekitar Bukit Krapyak itu memang banyak makam yang sifatnya sakral Bu ya. Banyak sekali. Bisa diterangkan Bu salah satu makam yang mungkin terkenal di sekitar Krapyak situ? Kalau yang makam yang paling terkenal di situ Mas ya, semua orang pada tahu ya, orang mana-mana tahu ya. Sunan Pangkat yang pertama. Nah, di atas Sunan Pangkat ini banyak makam-makam yang lain, penggede-penggede dari Mojopahit itu banyak Mas. Di situ. Jadi memang bukan bukit sembarangan Bu ya, Bukan bukit sembarangan. Bukit Krapyak ini Bu ya. Sehingga memang dulu itu mungkin Bukit Krapyak adalah tempat pemakaman dari para punggawa-punggawa kerajaan dan juga tempat yang disakralkan karena di situ dengar-dengar digunakan untuk pemakamannya ini Bu ya, apa para sunan dan juga raja-raja raja-raja atau ini Bu apa punggawa-punggawanya Bu? Punggawa-punggawanya Mas. Kalau kerajaannya itu cuman petilasan saja di sana. Nggak ada ya makamnya. Cuman petilasan ada. Kalau punggawa-punggawanya ada Mas. Ada. Kalau menurut jenengan Bu, barangkali bisa menjadi solusi ya, bisa jadi solusi ataupun pertimbangan bagi Basarnas. Bagaimana cara untuk mengembalikan lagi Mas Raffi ini, tapi dengan cara metode spiritual Bu. Bisa dijelaskan Bu langkah-langkahnya? Kalau menurut saya seperti itu tadi Mas. Kalau kita sudah berusaha lahir, kita mencari di sudut-sudut apa jalan yang belum pernah kita lewati atau belum pernah dilewati orang ya, sudah apa berusaha tapi nggak ketemu. Nah, kita berusaha batin, kita berdoa. Coba kalau nggak salah ya, biasanya gampangnya itu pakai puasa Mas, pakai puasa. Coba puasa katakan 40 hari lah, atau paling lama paling sedikit 7 hari lah. Tujuannya untuk mengembalikan Mas Raffi ke alam yang sekarang. Nggak ada ini Bu ya, syarat-syarat lain ya selain puasa itu? Ya nanti kan kalau sudah puasa itu kan ada tebusan ya, kayak apa, kalau ada orang Jawa itu kayak tumpeng atau apa gitu Mas buat syukurannya. Jadi gitu ya, jadi nanti perkiraan ya tumpeng-tumpeng gitu Bu ya. Dan kalau menurut pandangan jenengan sendiri Bu, gini Bu, kalau misalnya orang ke gunung ya, dan dia tidak menjaga sikap ya, itu dan akhirnya hilang, lantas bagaimana orang itu tadi katakan yang hilang itu tadi supaya dia bisa kembali lagi ke alam nyata?
Jadi cara, kalau tadi kan pertama pertanyaan saya cara orang yang mencari, kalau sekarang cara orang yang hilang Bu. Kalau dia sudah tahu, lu saya kok kembali lagi ke tempat ini, ataupun saya kok ada di tempat yang tidak saya kenal, bagaimana cara untuk kembali lagi ke tempat yang sekiranya kita kenal Bu? Ini kembali kepada pengalaman diri pribadi saya Mas ya. Waktu itu saya pernah mengalami masuk ke dimensi lain ya. Kenapa kok saya sekarang kok masih hidup sampai sekarang, kembali lagi ke alam nyata? Ini ada ceritanya Mas. Makanya kalau orang itu hilang, entah itu di hutan atau di rumah, jasad masih ada tapi raganya nggak ada, itu gampang sekali Mas sebenarnya Mas. Gampangnya itu seperti ini Mas, kalau kita masih ingat kepada Allah, apalagi kita ingat kepada ibu atau bapak yang ada di rumah, itu nanti otomatis kita pasti pulang ke alam nyata. Ini pernah saya alami ya dulu ya. Waktu itu saya sholat hajat malam 2 rakaat ya. Di pertengahan saya membaca sholawat, itu pikiran saya kayak udah nggak ada di dunia lagi ya. Di sana itu warnanya terang nggak terang ya, gelap nggak gelap, nggak ada malam, nggak ada siang, nggak ada utara, nggak ada selatan, nggak ada timur, nggak ada barat, nggak ada angin, juga nggak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ saya mikir, loh, saya ini masuk dunia apa ya? Loh, saya ini di mana? Rumah saya di mana? Kan gitu pikiran saya. Saya jalan Mas, jauh sekali jalannya itu, sampai capek kaki saya. Terus saya itu ingat seperti ini, ya Allah, kalau saya tersesat di sini, saya masih belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya masih punya tugas di dunia untuk membahagiakan orang tua saya. Tolong kembalikan saya ke dunia. Itu doa saya Mas. Nah, di situ langsung saya dikembalikan lagi seperti semula. Duduknya seperti semula, yang seperti ini. Waktu itu memegang tasbih, membaca sholawat, di pertengahan itu saya lupa. Nah seperti itu, sama halnya orang yang hilang di tengah hutan. Ya sama Mas, karena dia masuknya ke dimensi lain. Kalau dia masih ingat urusan di dunia, ingatnya sama Allah, pasti dikembalikan sama Allah. Oke, mungkin ada yang dipertanyakan lagi. Oke, mungkin sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup penjelasan dari saya untuk malam hari ini di acara kita Empu Tanya Dong. Akan saya sambung lagi di part-part yang selanjutnya, masih dengan saya Empu Anggoro Kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.